warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelas 12 6 dengan saya Lutfia Zeratusifah nomor absen 12. Saya Naila Nafis, absen 25. Saya Anindya Salutawi, absen 4. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 sifat manusia yang sering kita lihat di sekitar kita. Yang pertama adalah munafik. Yang kedua ada keras hati. Yang ketiga ada keras kepala. Nah, dari ketiga ini sebenarnya sudah sering dibahas di dalam Al-Quran, hadis, dan oleh para ulama. Yuk kita bahas dengan santai. Kata munafik asalnya dari bahasa Arab nafiko yang berarti lubang tikus. Kalau tikus bikin lubang, bagian atasnya ditutup rapi, tapi di dalamnya ada jalan tersembunyi. Sama halnya dengan orang munafik, luarnya kelihatan beriman, baik seolah-olah tulus, tapi hatinya penuh kebohongan dan pengkhianatan. Munafik itu ada 2 jenis. Yang pertama nifak akidah, pura-pura beriman, tapi hatinya kufur. Kalau di depan orang mukmin, mereka sok ikut, tapi nanti kalau balik ke kelompoknya sendiri, mereka terang-terangan menolak iman. Yang kedua ada nifak amali. Perilakunya nggak sesuai ajaran Islam. Misalnya terlihat ramah dan lembut, tapi di balik itu ada kebencian, tipu daya, bahkan mendukung orang-orang kafir. Ciri-ciri orang munafik udah jelas banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kalau berbicara mereka suka bohong, kalau janji suka ingkar, dan kalau dipercaya mereka berkhianat. Ditambah lagi mereka malah sholat, ria, suka gaji orang beriman, sombong, dan selalu cari muka. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Caranya memperkuat iman dan loyalitas antar sesama muslim. Jangan jadikan mereka teman dekat atau pemimpin, karena bisa merusak. Tetap waspada karena biasanya mereka pandai bicara dan bisa mempengaruhi. Dan yang paling penting, perbanyak doa agar kita dijauhkan dari sifat munafik. Keras hati. Selanjutnya ada yang namanya keras hati atau qaswatul qalbi. Artinya hati yang nggak mau luluh, nggak mau tergerak meski sudah melihat kebenaran jelas di depan mata. Dalam Al-Quran, hati yang keras bahkan diumpamakan lebih keras daripada batu. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya, terlalu cinta dunia dan serakah sama harta, sering berbuat maksiat, sombong, suka menunda kewajiban, sampai nggak bisa ambil hak dari cobaan yang Allah kasih. Obatnya apa? Ulama ngajarin resep yang disebut tombok hati atau obat hati. Ada 5 hal utama. Yang pertama, baca Al-Quran dengan merenungkan arti. Yang kedua, sholat malam. Ketiga, puasa untuk melatih hati dan nafsu. 4, banyak doa dan zikir terutama di waktu sahur. 5, berkumpul sama orang-orang saleh yang bisa mengingatkan kita. Kalau salah satu aja kita bisa dibiasakan, insya Allah hati jadi lebih lembut, lebih mudah menerima kebenaran, dan gak gampang keras hati. Nah, yang terakhir ini sifatnya yang lebih sering kita temui sehari-hari. Keras kepala. Dalam bahasa gampangnya, ini sikap ngeyel, gak mau dengerin orang lain, maunya pendapatnya sendiri yang benar. Ciri-cirinya gampang dikenali. Yang pertama, kalau punya ide atau rencana, dia bakal ngotot meskipun tahu itu salah. Yang kedua, gampang marah atau frustasi kalau ada yang coba membantah. Yang ketiga, setengah hati nurani orang lain tapi diam-diam tetap menjalani pendapatnya sendiri. Sebenarnya, sifat ini gak melulu buruk. Orang keras kepala kadang kreatif, punya ide unik, dan percaya diri. Tapi kalau dibiarkan tanpa dikendalikan, bisa jadi bumerang. Dalam pandangan ulama, sifat ini bisa merusak keikhlasan ibadah, bikin kita berat menerima kebenaran, bahkan bisa merusak hubungan sosial. Gimana cara mengobatinya? Kenali penyebabnya, biasanya muncul karena merasa diremehkan atau trauma. Belajar mendengarkan, gak setuju boleh, tapi hargai pendapat orang lain. Terbuka dengan berbagai kemungkinan. Berani akui kesalahan karena itu bukan tanda lemah, justru bikin kita lebih percaya. Yang terakhir, jangan takut ambil jalan lain, walau bukan ide kita sendiri. Kalau kita berhadapan sama orang keras kepala, ada beberapa tips juga. Jangan paksakan hendak kita, jangan nurutin semua kemauannya, jangan mempermalukan dia di depan orang banyak, hindari hukuman fisik, dan kurangi kata jangan yang bisa bikin mereka makin ngeyel.